di posko polisi. Pagi hari kemudian di posko polisi, Batu terkejut saat tahu-tahu sudah pagi dan melihat kendaraan yang mulai lalu lalang. Astagfirullah, Rang, udah pagi ternyata. Kok kita bisa kebablasan gini? Mungkin gara-gara semalam, Mas. Nyaman banget hujan-hujan, jadi tidurnya nyenyak meski di pos polisi kosong. Aduh, aku jadi gak bisa nganterin Gamping sekolah. Mana HP ku mati lagi. Mas juga bikin kamu telat ke kantor. Maaf ya, Rang. Karang pun hanya tersenyum. Batu benar-benar lupa jika Karang adalah bos di perusahaannya. Batu benar-benar lucu dan polos, yang membuat Karang semakin cinta kepadanya. Rang, kamu kok liatin Mas kayak gitu? Ayo, kita buruan pulang. Baju kita udah kotor semua. Dalaman kita juga pasti kotor gara-gara semalam. Takut gatel. Ayo. Ayo, Mas. Batu pun membonceng Karang menuju pulang. Dan di perjalanan, Karang terus-menerus memeluk Batu dengan kencang, tanpa ragu seperti sesaat sebelum berangkat semalam. Dan Batu yang merasakan pelukan Karang itu juga tersenyum. Batu merasa jika Karang benar-benar menyukai dirinya. Meski Batu merasa setengah hati menerima Karang karena masih ada keraguan, tapi Batu mengakui jika dirinya nyaman dengan Karang. Melihat Karang yang terlihat tulus meskipun ia lelaki, membuat Batu jadi tak tega jika mengecewakan Karang. Apalagi Karang sudah terlalu baik kepadanya. Batu sudah menerima Karang semalam. Batu ingin mencoba belajar berkomitmen. Meski ini terlihat aneh dan belum terbiasa, Batu bertanya-tanya, bagaimana ke depannya? Kesehariannya jika berhubungan dengan seorang laki-laki. Apakah sama berhubungan dengan wanita? Batu juga bingung, harus bilang apa sama Mas Marmer. Dan apa respon dia jika tahu Batu menerima Karang? Karang sendiri yang melihat Batu sedari tadi diam saja, Karang bisa mengerti. Mungkin Batu masih memikirkan keputusannya tadi malam untuk menerimanya. Mas, ya Rang, aku tahu Mas masih mikirin hubungan kita kan? Aku tahu Mas pasti masih merasa belum terbiasa. Mas jangan khawatir, kita tetap bersikap biasa aja, layaknya orang normal lainnya. Tidak perlu menunjukkan dan menonjolkan siapa kita. Biasa saja. Iya Rang, Mas ngerti. Mas akan usahain. Yang sulit itu Mas takut tertarik sama perempuan. Karena Mas belum sepenuhnya belok. Mas takut ngecewain kamu. Kalau Mas sayang dan serius sama aku yakin Mas akan tahan dan gak akan ngecewain aku. Ya, Mas akan usahain. Iya Mas, aku yakin Mas bisa. Iya Rang, ucap Batu menggenggam tangan kiri Karang sembari menyetir. Dan Karang yang senang menyandarkan kepalanya di punggung Batu. Dan tak lama kemudian keduanya sampai di rumah Karang. Di rumah Karang. Alhamdulillah, sampai juga, ucap Karang. Rang, Mas Batu, baru pulang. Sarapan dulu yuk. Makasih Bu, saya langsung pulang aja. Aduh, maaf si Gamping jadi bolos gara-gara saya. Bolos? Enggak kok Mas, Gamping masuk sekolah. Tadi diantar sama, lupa namanya. Mas Marmer Mbak. Iya, bukannya dia karyawan kamu Rang, yang pernah ngantar bareng ke sini? Iya Mbak, dia tetangganya Mas Batu. Oh, pantes. Alhamdulillah kalau gitu. Ya udah Rang, Mas balik dulu ya. Gak sarapan dulu Mas di sini? Enggak deh, makasih. Mas langsung aja, keburu gatel semua. Bu, pamit, monggo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Batu pun pergi meninggalkan Karang dan Siwit. Lalu Siwit tiba-tiba memperhatikan adiknya dari atas sampai bawah dengan tatapan curiga. Kalian habis dari mana? Kok bisa Mas Batu gatel-gatel semua? Kan makan bakso, Mbak. Makan bakso kok bisa gatal-gatal? Oh, Mbak, Mas Batu punya alergi. Iya, alergi. Mbak, aku mau mandi dulu ya, mau buru-buru ke kantor.
Ucap Karang senyum-senyum meninggalkan mbaknya yang kebingungan. Hari ini Siwit melihat Karang terlihat berbeda. Senyumnya bagaikan seseorang yang sedang jatuh cinta. Jangan-jangan telah terjadi sesuatu yang bisa membuat adiknya itu bahagia. Di kantor Karang, pagi ini Marmer sedang menyapu lobi. Dan ketika sedang menyapu, Marmer tak sengaja mendengar percakapan karyawan sekretaris Pak Rang. Pak Rang kok belum datang ya? Jam udah mau jam 10. Suka-suka dia dong, dia kan bos. Bukan gitu, soalnya dia biasanya konfirmasi dulu sama aku. Tapi ini enggak, padahal jam 10 dia ada tamu. Dan barusan aku coba telepon gak diangkat. Tunggu aja, bentar lagi pasti datang. Ah, itu Pak Rang. Ah, iya. Pagi Pak. Pagi. Apa ada janji hari ini? Ada Pak, jam 10. Suruh nanti ke ruangan saya langsung. Iya Pak. Mas Marmer, ikut saya. Oh, iya Pak. Ucap Marmer mengikuti Karang masuk lift. Pak, kelihatannya bahagia banget Pak. Auranya cerah. Ting, lift pun terbuka. Hah, bisa aja Mas. Makasih ya, udah kasih tahu alamat saya sama Mas Batu. Iya Pak, dia yang maksa, dia yang ngotot. Oh ya, terus? Tanya Karang kepo. Ya gitu, katanya gak enak, kepikiran Pak Rang terus. Jadinya ya tak kasih. Cekrek, keduanya masuk ruangan Pak Rang. Mas, tolong buatin saya kopi susu dulu ya. Oh, siap Pak. Marmer pun keluar menuju pantry, lalu kembali ke ruangan Pak Rang dengan membawa segelas kopi susu. Pak, ini kopinya. Makasih Mas. Oh iya Pak, gimana semalam? Apanya Mas? Maksud saya baksonya enak gak? Mantap Mas, bisa diulang. Oh, kok aku jadi iri ya? Kapan-kapan ajak Granit makan bakso di sana Mas. Mana dia mau, sekarang dia sombong sama aku Pak, semenjak balikan sama cowok benalunya itu. Mas cemburu? Ya enggak juga, tapi kesel. Ngaku aja Mas. Iya Pak, cemburu dikit. Nanggung amat. Pak, aku mau tanya, Bapak tahu nggak tempat nge-gym? Emang Mas mau nge-gym? Iya, aku mau gedein badan, biar nggak diremehin sama orang. Sama orang apa sama Granit? Sama Granit juga sama Gamping. Masih inget toh, Gamping bilang aku gepeng kayak sapu lidi. Mas beneran mau ngebentuk badan? Iya Pak, tapi katanya mahal ya Pak. Meskipun ada beberapa paket untuk beberapa kali kunjungan, tapi daftar dulu jadi member. Iya Mas, kalau mau cepat lagi juga harus beli suplemen. Dan kalau mau lebih cepat lagi ya suntik hormon. Tapi ya lumayan budget yang harus Mas keluarin. Aduh, ternyata gak cuma cewek mau cantik butuh modal. Cowok juga mau ganteng butuh modal. Gak jadi dah Pak, tak pikir-pikir buat apa aku ngeluarin duit segitu hanya untuk ego dan gak jadi diri sendiri. Nah, tuh Mas tahu. Tapi aku pengen ngebentuk ya Pak, dikit-dikit aja, gak usah sebagus kalian. Yang penting biar ada perubahan gitu. Apa aku kasbon dulu ya Pak? Karang yang melihat wajah Marmer memelas, mengeluarkan sesuatu dari dompetnya dan menyerahkannya pada Marmer. Nih, Mas, ambil. Apa ini Pak? Kartu member gym saya, dan itu masih bisa digunakan untuk beberapa kali. Pakai aja, yang punya gym kenal saya kok. Para trenernya juga tahu saya. Tahu Granit juga, karena Granit juga biasa nge-gym di sana. Tapi belakangan ini dia jarang nge-gym. Datanglah, sore ini juga bisa. Bilang aja disuruh saya, oke? Beneran Pak? Beneran. Alhamdulillah Pak, salim dulu. Mas, ucap Karang terkejut saat Marmer mencium tangannya kegirangan. Ya wes Pak, saya lanjut buatin kopi karyawan. Iya Mas. Mas Marmer. Saat Karang tersenyum akibat ulah Mas Marmer, HP-nya bergetar, tanda pesan masuk. Dan Karang terkejut saat melihat Batu mengirimkan fotonya telanjang dada dengan menggunakan handuk saja. Jantungnya berdetak saat melihat tubuh bagus itu dengan jendolan di balik handuk yang aduhai.
asupan vitamin yang membuat dia semangat bekerja. Rang, udah di kantor. Mas habis mandi besar nih, habis keramas. Kamu udah mandi belum? Apa udah di kantor? Baru saja mau memvideo call, asisten Karang menelpon. Pak, tamunya sudah datang dan masih di bawah. Suruh ke ruangan saya sekarang. Baik Pak. Karang pun urung menghubungi Batu. Tapi tak apa, nanti jam makan siang Karang berniat hendak mengajaknya makan siang bersama-sama. Di rumah Granit, siang ini Granit baru saja bangun dengan keramik di sampingnya. Ya, semalam keduanya menghabiskan malam bersama hingga beberapa ronde. Dan siang ini masih terasa sisa-sisa kenikmatan yang Granit rasakan. Mik, bangun. Bukannya bangun, keramik malah ngedusel memeluk Granit. Benar-benar top yang manja. Dan Granit sugar body. Sayang, jam berapa ini? Jam 11 siang. Hah? Gue telat. Gue ditunggu anak-anak. Gue ada project photoshoot. Baru aja mau gue ajak jalan. Sorry ya, ntar sore kita ketemu di gym ya. Ya udah. Sayang, jangan lupa dikirim uangnya ya. Udah gue transfer 3 juta kan? Oh, makasih ya sayang. Sebenarnya gue gak mau minta sama lo. Gue gak mau berpikir gue mainin dan cuman mau manfaatin lo lagi. Tapi gue bingung sama siapa lagi gue minta tolong. Buruan sana. Thanks ya sayang. Ntar ketemuan di gym ya. Keramik pun pergi meninggalkan Granit dengan rasa puas. Akhirnya dia bisa memperalat Granit lagi. Tapi Keramik tak menyadari jika sebenarnya Granitlah yang memperalat Keramik. Sesungguhnya Granit memang tak sungguh-sungguh kembali pada Keramik. Bukan karena curiga karena Keramik meminta uang lagi kepadanya, tapi lebih cenderung mendengarkan nasihat Karang sahabatnya, juga Mas Marmer yang menjadi pertimbangan terberatnya. Granit masih kepikiran Mas Marmer, yang entah mengapa sekarang jauh lebih posesif, tapi munafik, tak mau mengakui jika dia suka. Dan itulah salah satu alasan Granit memanfaatkan Keramik sebagai alat pemancing kesungguhan cinta Marmer. Granit mengecek HP-nya dan Granit tersenyum. Lagi-lagi Mas Marmer mengecatnya. Meski isi chatnya terlihat menyebalkan, selalu mengumpat dan mengatainya, Granit merasa Mas Marmer terlihat lebih aktif. Humu kampret, bangun pret. Aku tahu pasti kamu lagi kelonan ya sama pacar humumu itu. Sombong. Dan Granit pun membalasnya. Cemburu ya? Kepo. Marmer belum menjawab. Granit mengira mungkin Marmer sedang sibuk. Dan tak lama kemudian HP-nya bergetar. Karang menelpon. Nit, udah bangun? Baru aja bangun. Kamu lagi sama Keramik? Enggak, baru aja dia cabut. Syukurlah, mabar ya. Sama Mas Marmer juga. Gue belum mandi. Nada-nadanya kayak ada yang beda nih. Kelihatannya lo lagi happy. Ada apa nih? Tahu aja kamu. Kasih tahu nggak ya? Apaan sih? Bikin penasaran aja? Atau jangan-jangan lo habis nyepong kayak gue ya? Nit, otakmu ngeres terus. Semalam aku diajak makan bakso sama Mas Batu. Ya elah, makan bakso aja seneng. Ih, dengerin dulu. Pas pulang dari makan bakso, Mas Batu ngakuin kalau dia suka sama aku. Dan kita jadian. Gak percaya? Ih, kok gitu sih? Gampangan amat Mas Batu. Mas Marmer aja masih ruwet orangnya. Ya mana aku tahu. Dia ngaku sendiri kok kalau dia nyaman sama aku. Dia suka, cuma dia malu dan masih gak biasa pacaran sama laki-laki. Gue takut dia gak bisa dipercaya. Kok kamu ngomong kayak gitu sih? Bukannya dukung aku? Dukung sih dukung. Tapi dari omongan lo, Mas Batu kayak masih ragu.
dan masih ngusahain, itu artinya dia belum yakin. Hah? Gitu ya? Gak usah sedih, gue pantau. Ya udah, gak usah dipikir. Gue ikut seneng kok. Akhirnya lo bisa ngedapetin Mas Batu. Iya, dan aku juga yakin sebentar lagi kamu juga nyusul ngedapetin Mas Marmer. So tau lo, dia aja ribet. By the way, dia lagi ngapain? Chat gue belum dibales. Oh, tadi aku suruh nemuin Mas Batu, mungkin masih di lobi. Oh, ya udah deh. Gue mandi dulu ya. Abis ini gue ke sono. Iya, cepetan. Granit pun buru-buru mandi. Ia bersemangat hendak makan siang bersama Mas Marmer. Di kantor Karang. Di kantor Karang sendiri, Karang masih sibuk mengobrol dengan para staf. Sedangkan Marmer sendiri di lantai 3 mengantarkan galon. Dan setelah selesai, Marmer hendak menemui Batu. Dan ketika berjalan menuju lift, Marmer mengecek HP-nya. Ternyata Granit membalas pesannya. Cemburu ya? Kepo. Marmer sebal, tapi Marmer sengaja tak membalasnya. Marmer juga bingung mau balas apa. Dibilang enggak, dia emang cemburu. Dibilang cemburu, nanti Granit kepedean. Marmer pun mengabaikan pesan Granit. Lalu buru-buru menemui Batu yang sedang menghibur anak kecil yang minta berfoto. Marmer pun duduk di kursi panjang yang kebetulan ada di dekat Batu mangkal. Sembari menunggu Batu selesai menghibur dan tak lama kemudian Batu selesai. Mas, sekarang kok gak balas-balas pesanku ya? Apa dia sibuk? Apa dia gak percaya sama aku ya mas? Kalau aku beneran nerima dia? Hah? Sek. Satu-satu kalau ngomong biar aku mudeng. Sekarang sibuk ya mas? Iya, sekarang masih ngobrol sama staf. Ini aja aku disuruh nemuin kamu. Habis ini Pak Rang mau ngajak kita makan siang. Oh ya, berarti dia gak marah. Alhamdulillah. Tuh, tadi kamu bilang apa? Aku gak salah dengar. Kamu nerima Pak Rang. Kamu pacaran tenanan? Tenanan mas. Maaf ya mas, aku duluan. Wow, asem kamu. Katanya kemarin enggak. Ternyata malah duluin aku. Kamu sadar apa enggak pas nerima Pak Rang? Jangan-jangan kamu pura-pura ya? Ora mas. Setelah tak pikir-pikir, aku juga tertarik sama dia. Nah, kan? Awalnya aku kasihan mas. Tapi kok lama-lama gak tega ya mas? Kalau lihat wajahnya sedih, aku jadi gak tenang. Aku udah coba nyuekin, tapi kok malah ngerasa bersalah. Dasku mumet mas. Ya udah, aku terima, biar gak puyeng. Semoga aja aku bisa serius sama dia. Dan mas tahu gak? Aduh, gimana ya mau ceritain? Kok malu? Gak usah dah. Kamu kalau cerita jangan setengah-setengah. Jangan nanggung. Aku aja jujur dan terbuka kok sama kamu. Ayo, aku curiga. Jangan-jangan kamu sama dia udah kikuk-kikuk ya? Oh, pantes pulang kepagian sampai aku yang nganter Gamping ke sekolah. Iya mas, makasih. Untung aja ada Mas Marmer. Ayo ngaku. Kamu semalam ngapain sama Pak Rang? Jangan-jangan kamu udah jebol dia? Atau kamu yang dijebol? Belum mas, belum. Enggak mas, masih ini. Aku gak mau dijebol. Lah terus, kamu udah kena juga kayak aku? Manukmu udah kena sedot? Enggak juga mas. Lah terus apa? Kikuk enggak, sedot enggak. Lah terus? Mas, aku ngerasain sesuatu yang aneh mas. Rasanya nikmat banget. Rasanya gak bisa diungkapin dengan kata-kata. Nikmat gimana tuh? Cerita. Jadi mas, semalam pas aku pulang dari bakso, hujan tiba-tiba deres mas. Sampai kita basah-basahan. Jadinya neduh di pos polisi yang kebetulan kosong. Terus. Ya, setelah aku ngakuin aku juga suka sama dia, terus
Aku nyuruh dia pakai jaketku karena bajunya basah. Delalah pas nyereletingin, macet. Pas aku bantuin, malah aku grogi mas. Gara-gara lihat badannya yang bagus. Jantungku berdeg-deg mas. Jangan rakaruan. Entah kesambet setan apa gimana. Aku rakuat. Lihat bibir sama dagunya yang terbelah juga. Karena gak tahan, ya aku sikat mas. Aku kilaf. Tak ciumi mas bibirnya. Enak tenan. Tak ciumi badannya mas. Wangi tenan. Anuku ngaceng mas. Aku sama Karang gelindingan mas. Penak-penakan. Gencet-gencetan mas. Saking nikmatnya. Tahu-tahu aku muncrat mas di dalam celana. Dan dia juga mas. Piye mas? Waduh. Tuh. Dengar ceritamu aku jadi pengen tuh. Tapi gak ada lawan. Hah. Gak usah diterusin mas. Aku merinding. Ini aja aku kok deg-degan ya mau ketemu Karang. Apa aku jatuh cinta ya mas? Lucu ya mas, jatuh cinta sama laki-laki. Kayak gini rasanya. Iya tuh, aneh ya tuh. Aku sendiri juga ngerasain kayak gitu. Padahal aku kesel sama Granit. Tapi tanganku gatel aja pengen ngecat dia. Aku juga gak terima dilecehkan sama dia. Dilecehkan gimana Thomas? Lah, enak aja dia. Habis nyepong manukku, habis nyicipin aku, sekarang kayak gak berdosa. Nyuekin aku, sombong, mentang-mentang sama cowoknya. Lah, itu kan mas sendiri yang ruwet. Loh, kok kamu malah nyalain aku? Mas, diomongin orangnya datang, panjang umur. Itu mobil Granit masuk kantor. Oh iya, kamu pulang aja dulu, ganti baju. Habis ini kata Pak Rang mau jemput kamu sama Gamping. Oh, ya udah Mas, aku tak balik ya, siap-siap. Iya. Di tempat lain, mobil Granit sendiri baru saja terparkir dan Granit turun dan berjalan menuju lobi. Dan seketika itu juga Granit tak sengaja melihat Marmer dari jalan raya dan juga sama berjalan menuju lobi. Ada yang beda dengan Marmer kali ini. Terlihat cuek dan nyelonong di depannya. Mas, gila gue dicuekin. Dikira gue setan kali gak dilihat. Woi, Marmer terus nyelonong dan mempercepat langkah kakinya. Dan Granit mengejarnya. Sampai-sampai beberapa karyawan curiga dengan tingkah aneh keduanya. Siang Pak Nit, sapa karyawan yang udah hafal. Siang. Mas, tunggu. Mereka kenapa ya? Kok lucu sih? Mas Marmer beruntung banget ya, bisa deket dan berteman sama Pak Rang dan temennya. Kelihatannya mereka dekat. Udah gak usah sirik, iri. Mas Marmer itu karyawan teladan, orangnya rajin dan ulet. Wajar aja. Dah kerja. Granit pun terus mengejar Marmer sampai lift. Ting. Lift pun terbuka, keduanya masuk. Set. Granit langsung menghipit tubuh Marmer di dinding lift. Nit, minggir. Kok jutek? Siapa yang jutek? Lagi malas aja. Malas sama siapa? Sama aku. Ting, lift pun terbuka. Set. Marmer mendorong Granit lalu berjalan meninggalkannya dan menuju pantry. Granit pun yang heran langsung masuk ke ruangan Karang. Cekrek. Rang. Nit. Sialan Rang, Obelo nyuekin gue lagi. Hah, dia cemburu sama kamu. Bisa jadi. Gue rasa sih kayak gitu. Tapi dia gak mau ngaku. Aku panggil dia ya. Tadi aku udah bilang sama kepala OB buat ngajak dia. Baguslah kalau gitu. Biar gue bisa godain dia lebih lama. Hah, dasar. Menelpon Mas Marmer. Mas, ke ruangan ya. Ya Pak, tak buatin kopi karyawan dulu. Oke. Mas Marmer masih buatin kopi. Oh iya, kamu kok gak ngajak keramik? Dia lagi ada urusan. Gak jelas, bodoh amat. Hah? Gak salah dengar. Bukannya kemarin kamu luluh sama dia? Hah, tadinya sih. Tapi lama-lama ketahuan juga busuknya. Baru aja balikan, udah minta duit lagi. Dengan segala alasannya. Tuh kan bener. Buang aja napah daripada kamu
rugi buang-buang duit. Mubazir. Gak mubazir lah, gue masih butuh dia. Anggap aja gue bayar dia buat ngelonin gue. Dasar kamu. Rang, gue butuh dia pakai alat buat ngedapetin Mas Marmer. Hah? Ngerti gak maksud gue? Ngerti. Bagus. Jadi lo gak usah khawatir sama gue. Iya deh. Cekrek. Pak. Mas, siap? Siap Pak, ucap Marmer melirik Granit. Ya udah, kita jemput Mas Batu ya. Yuk. Ya Pak. Ketiganya pun berjalan bersama menuju ke mobil karang di parkiran. Di rumah Batu. Di rumah Batu sendiri, Batu sedang bersiap-siap bersama Gamping menunggu Karang menjemput. Ayah, kita mau diajak jalan-jalan lagi sama Om Karang. Krikil ikut gak? Oh, enggak dek, cuma mau makan siang. Krikil gak ikut. Oh gitu, gak apa-apa ayah. Ah, itu dia, Om Karang datang. Yeay. Gamping, Om. Gamping seketika berlari menghampiri Karang. Dan Karang memeluk dan menggendongnya. Pemandangan yang menjejukkan hati. Batu melihat sosok istrinya ada dalam diri Karang. Bedanya Karang sosok laki-laki. Tapi Karang terlihat penyayang pada anak kecil. Gamping, Om mau ngajak Gamping makan ayam goreng enak. Asik, terima kasih Om. Sama-sama, yuk Mas. Keduanya pun masuk ke mobil Karang. Dan ketika masuk, Batu heran ketika melihat Mas Marmer yang duduk berdua bersama Granit, tapi saling membuang muka. Namun Granit menyapa Batu. Mas, Nit, Mas Marmer kenapa toh? Kok diem aja? Sakit gigi? Tanya Batu menggoda. Sakit hati, jawab Marmer jutek. Orang yang suka sakit hati artinya punya penyakit hati. Suka iri, suka dengki. Dan orang yang punya penyakit hati biasanya cepet tua. Kamu kok ngatain aku? Enggak. Ih, baper deh. Orang aku cuma ngasih tahu Karang sama Mas Batu. Ucap Granit yang membuat Mas Batu dan Karang tertawa geleng-geleng. Dan mobil pun jalan. Rang, ya Mas. Nanti malam kamu nginep di rumah Mas ya, makan nasi goreng. Iya Mas. Gue gak ditawarin juga nasi gorengnya Mas, ucap Granit nyeletuk yang membuat Marmer mual. Oh iya lupa, nanti ke rumah ya Nit. Siap Mas. Aku boleh bawa cowokku gak Mas? Ucap Granit sembari melirik Marmer. Oh boleh aja, monggo aja. Asik. Kebetulan yayang gue doyan nasgor. Bleh. Lo kenapa sih Mas? Gak apa-apa, mual. Tuh ada kresek gak tuh? Aku pengen mual, muntah. Sampean ada-ada aja Mas. Mobil bagus kayak gini kok mual. Kalau deso jangan deso-deso amat. Dipikir naik angkot kali ya bisa mual. Ucap Batu mengejek. Sabar Mas, jangan muntah dulu. Bentar lagi nyampe. Nah, itu dia. Mobil Karang memasuki restoran dengan pemandangan di pinggir sungai. Wah, keren banget Pak. Ada sungai. Jadi pengen mandi, ucap Marmer. Iya Mas, enaknya mancing. Mancing keributan, jawab Granit yang gantian sewot. Kamu kenapa sih? Gak apa-apa. Dari tadi aku gak apa-apa. Baik-baik aja. Sehat-sehat aja. Dan waras-waras aja. Aduh. Udah. Gak kelar-kelar ya kalian. Ayo turun. Udah lapar. Rang, di sini ada musolanya. Ada Mas. Nanti kita sholat bareng sembari nunggu makanan. Tapi kita pesan dulu ya. Iya Rang. Semuanya pun memesan makanan. Mas Batu, Mas Marmer, ayo silakan pesan apa aja, ucap Karang. Banyak banget menunya Rang, Mas bingung. Mas samain aja ya sama kamu. Yang penting enak. Mas mau ikan bakar gak? Mau aja Rang.
Yang penting Gamping ayam goreng, ya kan dek? Iya ayah. Gamping mau kentang gorengnya juga nggak? Pancake mau nggak? Mau om. Mas Marmer, Nit, samain aja pak, minumnya es teh aja. Jauh-jauh kesini minumnya cuman es teh. Ada wine nggak Rang? Mana ada, ngaco, ini restoran kampung. Ya udah deh, samain aja sama Mas Marmer, es teh. Karang pun memesankan banyak menu untuk mereka berlima. Dan sembari menunggu, Batu, Karang, Marmer, dan Gamping hendak menuju musola, restoran untuk sholat. Kecuali Granit. Tuh, ayo ke musola tuh. Ya, ayo mas. Batu dan Marmer pun jalan duluan. Nit, tunggu bentar ya. Tunggu. Ada apa? Gue mau ngeprank Mas Marmer. Ngeprank apaan? Granit menunjuk sungai. Ada-ada aja kamu. Bahaya tahu. Ah, gak begitu dalam kok. Gue kan bisa berenang. Emangnya lo? Tapi arusnya deras lagi. Udah, tenang aja. Ya udah, aku tak sholat dulu ya. Oke. Karang pun berjalan ke musola. Lalu setelah sampai musola, mereka sholat berjamaah. Sedangkan Granit malah mengobrol dengan manajer restoran. Entah apa yang ia bicarakan. Sepertinya kerjasama untuk ngeprank Mas Marmer. Dan di musola sendiri, setelah semua selesai, mereka pun hendak kembali. Namun begitu kembali, Marmer terkejut ketika Granit hilang. Loh, si Granit kemana? Kok gak ada? Ke toilet kali mas, ucap Batu. Lah itu toiletnya toh, bentar. Loh, gak ada siapa-siapa, kosong tuh. Jangan-jangan turun ke sungai mas. Aku takut sungainya deras, ucap Karang yang membuat langkah kaki Marmer berlari menuju sungai. Dan benar saja, Marmer melihat Granit di tepi sungai sambil melambai-lambaikan tangannya dengan membawa HP. Guys, pemandangannya bagus. Ayo kita vote. Set. Biur. Mas. HP Granit terlempar di semak-semak, sedangkan tubuhnya sendiri jatuh ke dalam sungai. Nit. Marmer yang panik pun buru-buru membuka baju dan celananya. Lalu kemudian, Biur. Batu yang ikut panik juga ikut-ikutan hendak membuka bajunya. Namun ditahan oleh Karang. Mas, gak usah. Kamu gimana sih Rang? Ada sahabatmu hanyut kok kamu diem aja. Kalau kamu gak bisa renang, biar mas aja. Kamu tunggu Gamping aja di sini ya. Mas, Granit cuma ngeprank Mas Marmer. Ngeprank gimana? Granit cuma ngerjain Mas Marmer. Granit bisa berenang kok. Yang bener kamu. Iya mas. Di sungai. Mas, gue hanyut mas. Tolong mas. Teriak Granit lebay dan malah sengaja membiarkan derasnya arus air membawanya. Sabar. Ini aku bentar lagi deket kok. Kamu tahan, lawan arus, ucap Marmer saat melihat posisi Granit semakin lama semakin menjauh dari area restoran. Gak bisa mas, arusnya kenceng. Seluruh teriak Granit timbul muncul dari dalam air, yang membuat Marmer semakin panik dan semakin khawatir. Tenang Nit, ini mas datang. Ah, pegang tangan mas. Ah, syukurlah kamu nyaku di ranting. Diam, jangan gerak, mas ke situ. Ayo, ulurin tanganmu. Susah mas, kamu bisa kok, mas yakin, ayo. Set. Ah, mas udah pegangnya kenceng. Mas tarik kamu, siap? Siap mas, 3, 2, 1. Set. Ah, akhirnya. Naik di punggung mas, pegangan pundak mas yang kenceng. Iya mas. Granit pun memegang pundak Marmer dengan kencang, dan Marmer kemudian mulai berenang melawan arus.
Meski Marmer pandai berenang, namun dengan arus yang cukup kencang, ditambah membawa beban tubuh granit yang besar, membuat Marmer berenang dengan pelan. Apalagi jarak keduanya kini jauh dari area resto saat granit jatuh tadi. Marmer terkejut saat merasakan tangan kanan granit meraba tubuhnya. "Nit, jangan kurang ajar," ucap Marmer panik. Dan granit bukannya berhenti, malah mendekatkan bibirnya di telinga Marmer. Lalu berbisik, "Mumpung ada kesempatan, gue kangen sama Mas." Set. Marmer terkejut saat granit meremasi sosis dan telurnya dari dalam air. "Nit, kurang ajar kamu ya, homo kampret. Bukannya gocelan pundak malah gocelan endok. Aku gak konsen renang nih. Singkirin tanganmu. Ini bahaya loh. Bisa celaka nanti." "Gak mau. Gue kangen sama endoknya Mas. Sejak di mandi bola waktu itu, aku jadi ketagihan makan endok Mas. Enak banget. Rasanya gurih-gurih asem, tapi bikin adik." "Heh, gak sopan kamu. Makan aja endok cowok homomu itu." Bosan sama dia. Pengen endok pas Marmer. "Nit, singkirin tanganmu. Kalau enggak, kamu tak lepas. Tak biarin hanyut sekalian." "Coba aja kalau Mas berani. Mas gak akan tega. Karena Mas cinta sama gue. Mas nyemplung ini aja udah ngebuktiin kalau Mas panik dan takut gue kenapa-napa. Ya kan? Ngaku deh. Mas khawatir sama gue kan? Gak usah muna. Nit, lihat deh. Punya Mas lo tegang. Itu artinya Mas terangsang. Dan mau ngelak gimana lagi? Mas itu suka sama gue." Remasan tangan granit begitu menjadi-jadi, memainkan milik Marmer yang sudah mengacung kencang. Apalagi granit mulai memasukkan telapak tangannya merogoh sidi Marmer. "Nit, Mas, ah!" Granit lagi-lagi terbawa arus yang membuat Marmer kembali panik, namun takut dengan kelakuan granit. Marmer dengan batang yang masih tegang itu mau tak mau menghampiri granit. "Nit, diam di batu." Set. Beruntung granit tersangkut di batu yang ada di tengah sungai dan Marmer menghampirinya. "Kamu ini dibilangin ngeyel. Sudah aku bilang, bahaya kok." "Gak apa-apa bahaya. Asal gue dapet momen epik sama cowok kampungan yang gue taksir," ucap granit yang membuat Marmer tersipu. "Nit, ayo kembali ke restoran. Aku lapar nih. Pasti makanannya udah datang." "Ntar dulu. Punya Mas masih belum turun-turun tuh. Gak bagus kalau gak dikeluarin. Biarin aja. Ntar juga turun-turun sendiri." "Mas, apalagi? Gue suka sama lo. Udah tahu." "Thanks ya. Lo udah khawatir sama gue. Lo tahu nggak? Gue itu cuma ngeprank sama lo. Gue sebenarnya bisa renang." "Hah? Yang bener kamu? Beneran? Lihat. Pure." "Heh, kamu bohongin aku. Aku nggak suka ya kamu kayak gini. Aku mau balik. Aku lapar." Dan ketika hendak berenang, tiba-tiba ada ular besar melintas tepat di depan Marmer, yang membuat Marmer urung dan bersandar di batu. Waduh, gawat. Rasa-rasanya kita bakal mati konyol di sini, Nit." "Shh, jangan berisik, jangan bergerak, tetap diam," ucap granit mendekati Marmer. Aduh, dia malah diem di tengah. "Mbok, tolong putumu, Mbok. Selumat-selumut, selumat-selumut." Mas baca apaan?" "Aku baca mantra, biar ularnya ndang pergi." "Tuh ular mana ngerti bahasa, Mas. Bukan gitu caranya ngusir ular." "Lah terus gimana?" "Harus dengan ritual." "Ritual gimana?" "Kita harus sama-sama berlagak seperti ular. Biar dia ngira kita bukan mangsa, tapi mengira sesama ular, teman mereka." "Caranya?" "Begini caranya." "Ritual buahmu.
Emang kamu aja yang cari kesempatan. Shh, lihat, gara-gara Mas berisik, dia noleh ke kita. Waduh, iya. Terus kita harus gimana? Makanya Mas, diem. Kalau nggak mau mati konyol, turutin aku. Aku akan merambat, menggeliat-geliat dan melata di tubuh Mas. Seperti ini. Gelinit. Mas, nikmati aja. Granit pun melata dan menyapukan lidahnya dari leher, dada, juga puting hitamnya yang membuat Marmer menelan ludah, merasakan nikmat-nikmat geli dan plung. Nit. Marmer pasrah saat Granit masuk dan menyelam ke dalam air, lalu memasukkan sosis dan endoknya ke mulutnya. Rasanya begitu nikmat ketika merasakan sensasi sedotan dan emutan mulut Granit di dalam air. Rasanya cenut-cenut gak karuan. Nit, kamu kok gini lagi sih? Aku udah bilang kemarin jangan diulangi lagi. Kok tetep aja ndablek? Aduh, mana enak lagi. Nit, keluar. Nanti kamu mati loh lama-lama di dalam air. Marmer tak tahu jika Granit memiliki teknis pernafasan yang baik, apalagi jika harus berlama-lama memvakum endok seseorang yang ia cintai. Pasti malah akan dengan senang hati berlama-lama di dalam air. Nit, keluar, ularnya udah nyebrang, ucap Marmer menarik kepala Granit keluar dari air. Set. Mana Mas? Masih tuh? Oh iya ya, padahal barusan udah mau jalan. Mungkin dia kekenyangan habis dapat mangsa. Loh, kok dia noleh ke kita, Nit? Mas diam aja ya. Nit, kamu itu dalam keadaan emergensi kayak gini kok masih bisa-bisanya sih? Aduh, Nit, katamu gak boleh bergerak, tapi kamu malah ngocok anuku. Kampret kamu. Granit kembali menggeliat, menjilat-jilat dan menjulurkan lidahnya di tubuh Marmer, bak ular yang siap memangsa. Nit, aku gak tahan Nit, terlanjur enak. Tahan Mas. Kamu mau apa Nit? Granit tiba-tiba menaikkan tubuhnya seperti merangkak, lalu memijakkan kedua kakinya pada batu yang ada di sebelah kanan dan kirinya. Kemudian kedua tangan kanannya menahan kedua tangan Marmer, lalu tangan kirinya meraih sosis batu yang ada di dalam air dan dengan sekali dorongan, celep. Nit, anuku. Mas, lihat mata gue. Nit, aku wis ra joko. Aku gak perjoko lagi. Mas, tatap mata gue. Shh, jangan berisik. Lihat, ularnya hilang. Rang ngurusin ulo, urusin nasib endokku. Aduh. Mas nangis beneran apa nangis keenakan sih? Aku gerak ya. Sak karepmu. Aku pasrah. Terlanjur basah. Basah dan hangat kan Mas? Aku meneng. Aku mingkem. Aku ra gelem ngomong. Gak usah ngomong Mas. Cukup mendesak aja, menikmati lubang laki-laki homo yang kampret sepertiku. Marmer tak mampu berkata-kata, yang terdengar hanya suara desahan dan suara gemericik derasnya air sungai yang cepat, secepat goyangan Granit di dalam air sembari mencium bibir Marmer. Marmer pun pasrah, menikmati perlakuan Granit kepadanya. Bahkan saking nikmatnya, Marmer yang bersandar di batu itu sampai mendongakkan kepalanya ke atas. Namun Marmer tiba-tiba menatap Granit dengan tatapan aneh, seperti tatapan kesal, yang membuat Granit tak mengerti. Mas, ada apa? Kamu cuma mainin aku kan? Bukannya kamu udah punya cowok? Aku cuma mau kamu buat sampingan kan? Cuma mbok gawe sarapan. Enggak Mas, aku gak bermaksud kayak gitu. Aku beneran serius suka sama Mas. Plak. Mas kenapa? Set.
Kedua tangan marmer yang tadinya berpegangan batu itu kini mulai turun melingkar di tubuh granit. Dan dengan masih tatapan mata yang tajam, tangan marmer dengan kasarnya mulai turun masuk ke dalam air, menangkap kedua pipi bokong granit dan meremasnya, menekannya agar dorongan sosisnya semakin tenggelam dalam lubang granit. Mas mau main BDSM sama gue? Mas mau hardcore? Oke, gue ladenin. Aduh, terusin mas, enak banget. Granit terkejut ketika marmer tiba-tiba menangkap tubuhnya, lalu pindah posisi menahannya dan berganti menyenderkan granit di batu. Dan slek. Granit terkejut saat marmer menyodok lubangnya dengan kasar. Lambat laun granit merasa marmer begitu aneh. Dia diam dan tatapannya tajam. Lalu rahangnya mengeras. Marmer kemudian membalikkan tubuh granit membelakanginya dan memasukinya lagi dari belakang. Lalu menjabak rambut granit dan membenturkan kepala granit di batu. Lalu menahan dengan telapak tangannya sembari menghentak-hentakan lubangnya dengan keras. Sampai-sampai tak ada rasa nikmat yang granit rasakan. Lebih cenderung seperti kekerasan seksual. Mas kok jadi gak asik gini sih? Sakit mas, pelan. Kamu suka toh tak giniin? Ini yang kamu mau toh? Kamu pengen tak bobol toh? Mas, sakit mas. Rasain. Biar dower sekalian lubangmu. Toh juga aku gak dapetin lubang perawanmu. Kamu udah sering dibobol sama cowok homomu itu. Dan semalam kamu sibuk ngentot toh sama cowok homomu itu. Mas, nih tak ubek-ubek lubangmu biar kamu puas. Lumayan, meskipun aku gak dapet perawanmu, tapi rasanya enak juga. Masih rapet, anget. Ketahuan kalau punya cowokmu yang homo itu gak lebih besar dan lebih panjang dari punyaku. Mas, gak gini juga mainnya. Lubang gue sakit. Biarin, biar tak sobek sekalian. Mas kenapa sih jadi gak asik gini? Mas, kepalaku kebentur batu. Granit mulai tidak nyaman dan marmer terus menghentak-hentakan dengan kasar. Mau keluar. Jeduk. Marmer membenturkan kepala granit di batu dengan kencang hingga kemudian trot. Lumayan rasanya meski dapet bekas homo. Buk. Dit. Granit marah dan menonjok marmer. Apalagi kepalanya benjol terbentur batu karena ulah kasar marmer. Mas, gue homo, tapi gue masih punya harga diri. Dan gue gak terima gue dilecehin kayak gini. Gue benci manusia yang sok suci. Gue benci sama lo. Ucap Granit berenang meninggalkan marmer. Dan marmer mengejarnya. Nit, tunggu. Nit, maaf, aku hilaf. Maaf, Nit. Begitu sampai ke tepi, Granit menghampiri batu dan karang yang sedang makan. Nit, ngapain aja lama banget? Kita udah makan dari tadi. Ayo, buruan. Rang, sorry, gue gak nafsu makan. Gue balik duluan ya. Karang curiga ketika melihat ekspresi sahabatnya yang tak biasa itu. Seperti terlihat menahan amarah. Lo kenapa? Ada apa, Nit? Nanti gue jelasin. Sekarang gue mau balik. Naik apa? Granit mengambil tas dan HP-nya, lalu berlari meninggalkan semua. Nit! Granit! Teriak Karang, namun Granit tak memperdulikannya. Nit! Nit! Loh, Granit mana? Teriak Mas Marmer dari bawah. Lalu begitu sampai atas, Granit menghilang. Granit baru pulang mas, ucap Batu. Hah? Beneran tuh? Iya mas. Ada apa toh mas? Aduh, gawat. Pasti dia beneran marah sama aku. Mas habis apain dia? Kok dia marah? Aduh, gimana ya ngomongnya? Aku lapar. Aku tak makan dulu ya pak. Nanti aja ceritanya. Gak enak
ada anak kecil. Iya mas. Mas, makan dulu. Tenangkan diri aja dulu.